Kumaha, Pak? Oh, RCC. Bapak. PPKM kan? Kenapa naon? Bapak. Oh iya, kenapa, Nat? Ini apa sih? Kayak gini nih, Pak. Coba tampilin. Oh, kamu pakai yang versi mana ini? Yang 18. Kenapa nggak yang 24? Di drive-nya yang itu. Coba di Drive-nya download. cuma yang ini. Ada yang versi 24-nya ada. Kan ini kan, Pak. Ini. Yang sefolder tuh yang di atas yang 24. Oh. Kalau yang 18 kadang-kadang suka diblokir kayak gitu. Bisa sih, cuman agak panjang urusannya. Oke, Pak. Coba dulu ya, Pak. Ya, coba yang 24 ya. Klik kanan download yang 24 ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ini karena ini sudah direkam, mudah-mudahan nanti bisa Bapak share biar kalian tonton juga. Tapi tetap yang sudah ready silahkan dibuka mayopnya. Kita akan coba langsung praktekkan. Ini akan Bapak tampilkan biar gampang seluruh layar ya. Bapak nggak akan nge-share per satu aplikasi, tapi akan Bapak share semua supaya kerekam juga nantinya kaitan soal dan pengerjaan. Hania, Hani ada Hani? Ada. Ya, sudah di rumah Moza ya, sama Moza ya? Iya. Sudah ada? Udah nyampe ya? Ya, tadi Moza nanyain takutnya nyasar sana. Ya, kita coba mulai ya. Share dulu layarnya. Oke ya. Nah, ini soal yang akan kita kerjakan untuk semester ini adalah komputer akuntansi untuk perusahaan jasa ya. Targetnya nanti satu soal ini keseluruhan itu bisa selesai dalam 2 kali 60 menit atau 120 menit. Jadi kalau misalkan nanti ada mudah-mudahan ada kesempatan untuk ujian praktek di akhir semester, satu soal ini harus bisa selesai dalam waktu 120 menit. Sebetulnya kalau kaliannya sudah terbiasa latihan ya, 120 menit itu sebenarnya kelamaan ya. Tapi ya kalau untuk sekarang mungkin dirasa Pak kurang, kalau nanti mah bisa lebih cepat. Nah, soal yang akan kita pakai ini perusahaan jasa, kemudian lembar soal yang digunakan nantinya itu ada keterangan di sini tahunnya 2012, ini tahun lama karena bikin soalnya Bapak dulu ini tahun 2000 berapa ya lupa lagi, antara 13-14 lah. Kemudian soal yang digunakan adalah menggunakan lembar dokumen transaksi, artinya sudah berupa bukti-bukti transaksi atau dokumen transaksi, bukan hanya sebatas soal narasi ya. Bedanya kalau soal narasi cuman kalimat, misalkan di sini dibeli perlengkapan 5 juta. Nah, itu disebutnya soal narasi. Kalau dokumen transaksi nanti berupanya dokumen ya, bukti kas keluar, bukti kas masuk atau faktur atau apalah itu ya. Nanti akan kita lihat. Alatnya yang jelas satu adalah alat yang disediakan harus ada 1 unit komputer ataupun PC, laptop boleh ya, notebook juga yang memungkinkan. Bapak pernah coba di notebook yang ukuran 10 in masih bisa, hanya memang ada beberapa tampilan yang jadi nggak muncul gitu, tapi dari sisi fungsi masih bisa. Kalkulator juga karena nanti mungkin harus ada yang dihitung ya, tapi kalau pakai laptop ya bisa aja kan kalkulator laptop atau pakai Excel boleh. Identitas perusahaan ini adalah nama perusahaannya, ini bohongan ya, nggak usah dicari nanti karena gua bikin simulasi jadi bukan aslinya. Alamatnya Jalan Cimareme, ceritanya ya, nomor telepon, fax dan email. Di sini katanya perusahaan yang bergerak dalam bidang perbaikan dan servis kendaraan bermotor untuk motor dan mobil. Di bengkel lah ibaratnya kan gitu ya. Perusahaan dipimpin oleh Suryawan SE dengan memiliki 4
Nah, ini nggak sinkron ya. Ini lupa nggak kegantiin. 40 dalam kurungnya 50 ya. Mohon maaf, abaikan itunya ya. Nah, kemudian ada kebijakan akuntansi yang juga harus kalian pahami, harus dibaca juga. Pengeluaran kas untuk kas yang dikeluarkan sampai dengan 3 juta itu dipergunakan dana kas kecil dengan metode fluktuasi. Sedangkan di atas 3 juta dibayar dengan menggunakan cek. Artinya gini, di perusahaan itu terkadang dia menyediakan dana di perusahaan atau disimpan di kantor, itu yang disebut dengan kas kecil ya. Nah, besarnya kas kecil itu akan berbeda tergantung dari masing-masing perusahaan. Kalau perusahaannya udah skala besar, bisa saja si kas kecilnya itu nyimpan 20 juta ya. Meskipun 20 juta disebutnya kas kecil, kenapa? Bisa jadi kas utamanya itu ratusan juta ya, 500 juta dan seterusnya, itu disimpan di bank kas utamanya. Nah, kas kecil biasanya disimpan di kantor atau di perusahaan yang memang dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya relatif kecil. Misalkan beli air ya, beli konsumsi kalau ada tamu. Nah, itu kan nggak efektif kalau kita harus ngambil uang dulu dari bank, repot. Atau pakai cek misalkan ya, kan nggak mungkin kita beli galon pakai cek. Nah, lucu kan, kumaha kena ya, galon cuman berapa puluh ribu, maksudnya berapa puluh ribu itu kalau beli 5 galon 6 galon gitu ya, 1 galon 15.000, paling berapa kan, 90 ribuan lah, kan nggak lucu kalau pakai cek. Nah, kemudian piutang. Untuk mengantisipasi piutang yang tidak dapat ditagih, perusahaan membentuk cadangan kerugian piutang dan ditetapkan sebesar 12% dari piutang. Nah, ini sebetulnya materi-materi ini nanti kalian ketemu juga pembahasan secara mendetailnya itu kalau tidak salah di AK Uang ya, di kelas 11 itu. Piutang, terus metode piutang ada apa saja, metode kas kecil ada apa saja, itu pasti akan terbahas juga. Hanya ya ini yang mungkin yang disebutnya materinya beririsan, jadi kadang di mapel ini muncul juga di mapel yang lain. Penjualan atau pemberian jasa, nah karena ini jasa, tidak ada barangnya ya, dilakukan baik secara tunai maupun kredit dengan syarat. Nah, kalau kredit ada syarat atau terminnya. Nah, mudah-mudahan di kelas 10 dulu pernah membahas atau menyinggung kaitan dengan termin ya atau syarat pembayaran. Apabila pembayaran melewati termin, katanya kena denda 1% dari nilai tertunggak. Nah, itu ya. Pembelian, si Villaris Motor membeli bahan-bahan perlengkapan dan peralatan secara tunai maupun kredit kepada pemasok dengan syarat ini, beda lagi kan. Kalau pembayaran lewat, maka dikenakan denda juga 1%. Penyusutan menggunakan garis lurus, ya. Nah, penyusutan juga sama, ini harusnya nanti ada di materi tertentu, tapi ya nggak apa-apa lah, nanti di sini terbahas juga. Nah, ini mulai dari sini daftar akun yang sudah disediakan dan akan digunakan nantinya ya. Jadi kalau perusahaan itu ketika pertama kali mau mengelola keuangan ya salah satunya harus dibuat dulu, disusun dulu akun yang nantinya akan digunakan. Jadi akun ini satu perusahaan dengan perusahaan yang lain pasti berbeda ya, karena kan disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa jadi di satu perusahaan tidak punya gedung misalkan karena sewa ya nggak masalah. Jadi ini nggak wajib sama ya antar satu perusahaan dengan perusahaan lain. Pak, gimana kalau perusahaannya baru? Ya silahkan, harus disusun dulu daftar akunnya, disesuaikan. Kalau perusahaannya perusahaan jasa, berarti akunnya seperti apa? Nah, itu harus bisa ya. Jadi seorang lulusan anak akuntansi itu juga diharapkan bisa menyusun daftar akun yang dibutuhkan ketika ada perusahaan baru. Nah, itu ya. Terus gimana Pak caranya ya? Kalian kan dulu belajar yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi, itu kan ada harta, kewajiban, modal. Itu dulu. Hartanya dulu apa saja dianalisis, kewajibannya kalau misalkan punya utang kemana saja, kemudian modalnya apa saja, apakah modal sendiri atau modal saham, itu harus ditentukan. Nah, baru pendapatan dan beban, itu kan 5 jenis utamanya itu ya. Nanti kalau ada pendapatan lain-lain, beban lain-lain, ya bisa. Ini siapa ya? Rian, siapa Rian? Ada Rian? Ada Rian ini? Halo, yang baru masuk Rian? Itu Andrea, Pak. Oh, Andrea. Kenapa Rian?
Pakai akun siapa, Rian? Oke, nggak apa-apa ya. Andrea T yang sama Shirley kan, Share ya? Iya, Pak. Oke. Oke, biar nggak terlalu lama ya, kita akan coba langsung praktekkan saja. Ini mungkin kalau sekarang nyampe ke sini alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah karena memang targetnya kita data ini dulu ya. Kita coba silakan dibuka Mayobnya. Nah, ini ya. Sudah tampil tampilan Mayob di Bapak? Sudah. Sudah ya. Nah, langkah pertama karena kita baru mau membuat, silakan dipilih ini create new company file. Create ya. Created new company file. Ada 6 poin di bagian awal ini, yaitu mulai dari introduction sampai dengan conclusion ya. Introduction hanya perkenalan saja, katanya welcome to the Mayob new company file assistant. Selamat datang lah ibaratnya kan gitu ya. Nggak ngerti semua pun nggak apa-apa, tapi sebetulnya ini bahasa Inggris yang umum lah, harusnya kalian paham pengertiannya apa ya. Langsung klik next satu kali. Nah, di sini muncul tampilan enter your 12-digit Mayob product serial number. Ini kalau kalian beli Mayob yang lisensinya harus diisi, kalau enggak nggak apa-apa ya. Karena kita pakainya versi yang tidak berbayar, jadi versi gratis. Ini kita lewati. Kemudian langsung ke sini. Enter information about your company. Nah, ini ada tanda bintang, ini harus diisi ya katanya. Company name ini akan kita isikan sesuai data soal. Nah, ini. Ya, company name-nya ini kita isikan, boleh diketik, boleh di-copy kalau punya soalnya ya. Di sininya klik kanan paste atau paste, kemudian beri nama. Nah, seperti ini ya. Kemudian kelas. Kenapa? Supaya nanti gampang untuk meriksa, nggak akan tertukar. Kalau misalkan nggak ada nama, nggak ada kelas, nanti kan bingung. Ini pekerjaan punya siapa? Gitu kan. Nah, kalau untuk sekarang latihan boleh yang berdua atau bertiga namanya 3 dulu, tapi nanti kalau ada tugas harus masing-masing ya, karena nanti ada penugasan setelah pertemuan ini berakhir, ada penugasan individu, yaitu kaitan tentang ini nanti harus di screenshot, kemudian kopikan ke Word dan dikirim di sekolah ya. Nanti Opa bahas deh untuk tugasnya secara lebih jauh. Sekarang kita coba lanjut dulu ya. Yang jelas ini harus ada identitas ya, identitas kalian. Ini nomor perusahaan, VAT juga, ini nomor pajak, ini nggak usah kita lewat, langsung saja ke alamat sesuai dengan yang ada di sini. Copy paste ya, kalau mau diketik nanti diketik juga nggak masalah ya, sama aja. Ini Opa supaya cepat aja. Nomor telepon, kemudian fax number, dan email. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya untuk mengisi ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Untuk bagian yang company information ya, mulai dari nama perusahaannya, alamat, nomor telepon, fax dengan email address. Ini sih tinggal di-entry-kan saja ya. Karena datanya sudah ada di soal di sini. Pak, kalau misalkan nanti di soal nggak ada datanya, cuma nama, ya berarti ya namanya aja. Atau cuma nama Pak sama alamat, nomor telepon dan sebagainya, misalkan belum punya, belum ada, ya nggak apa-apa. Nama saja sama alamat. Cuma kan kalau misalkan, Pak nama perusahaan nggak ada, loh ya nggak mungkin, ya kan? Nama perusahaan nggak ada, terus ngerjain yang apa? Pasti minimal, ini data di sini minimal nama perusahaan yang ada. Nggak mungkin kalau misalkan namanya juga sama sekali nggak ada. Kecuali kalau misalkan kalian ngerjain soalnya yang soal tadi, soal narasi ya. Kalau soal narasi kan rata-rata cuma langsung aja soal beli jual, bayar utang, terima piutang, misalkan di soal-soal narasinya.
Kalau dibentukan dengan satu paket biasanya seperti ini, pasti ada identitas perusahaan. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau tidak kita lanjut ya. Halo, masih ada orang? Sudah dipraktekkan juga? Ada yang ketinggalan? Kecepatan, Bapak. Kecepatan. Oke, yang apa-apa sok tunggu sedikit lagi. Kalau masih ada yang belum beres sampai sini ngetiknya. Tapi intinya Mau lihat, Oke ya. Bapak. Kenapa? Mau lihat filenya dulu, gak kelihatan soalnya kalau di situ. Oke, soal ya. Ini ya. Iya, Pak. Makanya tadi ya, kalau nanti mah kalau bisa untuk Google Meet-nya juga kalian buka Chrome aja, jadi langsung di laptop gitu supaya gambarnya kelihatan jelas. Takutnya kalau di HP kayak tadi kecil gitu kan, ya namanya juga layar HP kecil kan, pasti ya sebatas itu tampilannya. Kalau di Chrome kan segede layar laptop nanti. Sudah beres? Ya, Bentar. nama perusahaan, alamat, nomor telepon, nomor fax, dan email address. Kalau nanti juga ini soal nanti Opa share ya. Untuk soalnya Opa share di grup. Lupa tadinya mau di share duluan tadi, cuman WA-nya tadi keburu Opa tutup ya. Nanti aja deh di belakang ya. Biar nanti buat latihan juga di rumah. Kemudian kalian di rumah juga buka-buka terus dipelajari transaksinya seperti apa. Siapa tahu kan sebelum dijelaskan kalian udah ngerti duluan. Nah, anak zaman now kan bisa aja kayak gitu ya. Generasi milenial katanya. Jadi sebelum dijelaskan Pak udah ngerti. Alhamdulillah. Udah ini sampai email? Udah, Pak. Nah ya. Kita coba lanjutkan. Nah ini sebenarnya tadi. Nah hati-hati. Kadang-kadang kalian ini pointer masih di sini. Terus kalian mau. Sebentar. Kenapa? Nah, kalau kalian mau ngetik, pastikan pointer itu sudah pindah. Kadang-kadang ada yang pointer masih di sini, terus kalian ngetik CV misalkan, nggak bisa, terus ada bunyi kan? Aha, gini Pak, nggak bisa, padahal pointernya masih di sini. Nah, pindahkan dulu ke sini. Karena di serial number dia hanya bisa diketikkan berupa angka, nggak bisa. Ini namanya juga serial number angka ya. Jadi pastikan pindah dulu ke sini, baru kalian ketik nama perusahaannya. Kita coba lanjutkan langkah berikutnya. Ini klik next satu kali. Nah, ini yang harus Bapak bahas. Tell us about your accounting year. A financial year is the 12-month time frame used to define your accounting year. It doesn't have to match the calendar year. What is your financial year? Jadi tahun keuangan ya, financial year itu tahun keuangan Anda tahun berapa. Nah, di tampilan di Mayob di sini munculnya 2021 karena ini bawaan dari sistem. Jadi tanggal sistem di laptopnya tahunnya tahun berapa, bulannya bulan apa. Nah, dia akan ngambil di situ. Nah, ini akan kita sesuaikan dengan soal yang sedang kita kerjakan. Ya. Jadi di sini yang pertama ditanyanya itu adalah tahun keuangannya tahun berapa. Nah, kita lihat di soal ini gitu ya. Nah, tadi di mana kita bisa melihat tahun? Kalau nggak salah tadi bagian atas juga ada di kebijakan. Nah, ini ya. Ini bisa kita tahu dari sini juga bisa nih. Dari soal katanya ada neraca saldo per tanggal 30 November 2012 gitu kan. Atau bisa juga dari neraca saldonya. Nah, ini trial balance-nya 2012. Nah, itu berarti kita ganti yang asalnya 2021, ini bisa diketik langsung 2012 ya. Hati-hati harus diganti karena kalau ini salah datanya nanti ketika kalian sudah masuk ke bagian dalam untuk membuat akun transaksi, ini kalau salah harus diulang, nggak bisa diedit gitu ya.
Jadi harus ekstra hati-hati. Ya. Kemudian berikutnya di sini, when does your current financial year end? Kapan katanya tahun keuangan Anda berakhir? Nah, ini jadi dari tahun keuangan 2012 ini, bulan terakhir di tahun keuangannya bulan apa? Gitu ya. Ini bawaannya Desember. Boleh diganti? Boleh. Cuma di kita dalam arti di Indonesia itu biasanya tahun keuangan itu disamakan dengan tahun buku dan tahun kalender. Ya, meskipun di sini ada kalimat ini di atas ya. It doesn't have to match the calendar year, ya. Kan tahun kalender tahun terakhir Desember kan. Nah, bisa saja di negara tersebut tahun keuangannya itu mulai bulan Juli berakhir bulan Juni misalkan. Bisa saja ya, tapi di Indonesia mungkin supaya gampang jadi tahun pajak itu disamakan dengan tahun kalender sehingga ketika ditanyakan last month of financial year ya udah ini betul Desember. Artinya tidak usah diganti gitu ya. Jelas ya? Nah, berikutnya Mayop accounting requires that you choose a conversion month. The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. What is your conversion month? Jadi katanya Anda harus memilih bulan konversi. Apa sih bulan konversi nih? The conversion month is the month in which you choose to begin entering transaction. Artinya bulan konversi ini bulan pertama ya untuk memasukkan transaksi. Nah, secara logika maksudnya begini, gampangnya nih ya. Bulan pertama perusahaan tersebut menggunakan Mayop accounting yang misalnya sebelumnya pakai software lain atau sebelumnya manual misalkan. Nah, terus ini gimana? Cara melihatnya dari mana? Gampangnya ini melihat dari dokumen transaksinya bulan apa. Nah, karena itu nanti yang akan kita entry-kan. Dari mana? Dari soal. Nah, ini typo ya. Mohon maaf. Bukan dari sini, sebetulnya bisa sih dari sini, tapi lebih amannya kita lihat bulan transaksi karena berbeda nantinya. Nah, dokumen transaksi. Bulan apa sih dokumennya ini? Ternyata bulan Desember. Nah, ini yang jadi patokan. Sehingga di sininya kita ganti menjadi bulan Desember. Ya. Pak, boleh ini Desember dan Desember? Ya nggak apa-apa. Jadi logikanya si perusahaan tersebut baru mau mulai menggunakan Mayop di bulan Desember, gitu ya. Kalau misalkan nanti di soal dokumen transaksinya Mei, Februari, ya ikuti itu. Tidak harus selalu Desember. Kalau ini, nah ini mah selalu Desember karena ditanyanya last month ya. Selalu Desember. Jadi yang ini dirubah satu ini nggak usah, conversion dirubah. Nah, berikutnya ini. Most companies use 12 accounting period for reporting purpose. A few use a 13 period to record adjustment. Which do you prefer? Nah, artinya gini. Kebanyakan perusahaan menggunakan 12 periode akuntansi ya. Maksudnya dalam setahun itu ada 12 bulan. Tapi a few, beberapa juga menggunakan periode ke-13 untuk mencatat penyesuaian atau AJP-TA. Nah, which do you prefer? Kalau ini sebetulnya nggak ada yang salah ya. Bisa pilih 12 atau bisa pilih 13. Untuk sekarang nggak apa-apa kita pilih 12 aja dulu karena nanti di apa? Kenapa masih ngerti? Apanya? Yang ini, bagian ini. Nah, kan dalam kalender itu kan ada 12 bulan kan, Januari sampai Desember kan? Ya. Nah, ada beberapa perusahaan yang menggunakan bulan ke-13. Kok bisa, Pak? Nah, bulan ke-13-nya itu digunakan untuk merekod penyesuaian atau mencatat AJP. Misal ya, periode akuntansinya Januari sampai dengan Desember. Ketika dipilih 13, maka dia dari Januari ke Januari lagi bisa nyebrang. Hanya bulan ke-13-nya nanti digunakan untuk mencatat penyesuaian. Meskipun nanti pada saat di tanggalnya itu pakai tanda bintang dulu biasanya ya. Ini sebenarnya nggak terlalu apa ya bisa disebut esensial, nggak terlalu esensial. Salah di sini pun nggak terlalu jadi masalah gitu ya. Tapi kalau salah di bagian atasnya ya itu jelas masalah karena harus diulang.
Apa-apa ya. Intinya 12 ataupun 13 ini masih sama-sama betul. Jadi nggak apa-apa, kita pilih yang 12 saja dulu. Ya. Jadi nanti kita mengerjakannya si AJP-nya itu masih di bulan Desembernya, tidak nyebrang ke Januari gitu ya. Tidak pakai periode 13. Nanti kalian kalau sudah sering praktek akan terbayang. Untuk sekarang dinikmati dulu ya, pasti karena pertemuan perdana nggak masalah. Yang penting di bagian ini tuh yang harus kalian selalu ingat, bagian current financial year dan conversion month itu yang wajib dirubah sesuai dengan soal. Karena kalau bagian itu salah, tadi harus diulang. Jelas ya? Bagian ini jelas ya? Jadi ini current financial year yang dirubah, kemudian conversion month juga dirubah. Kalau sudah, klik next lagi. Nah, belum pindah kan? Masih di bagian ketiga. Nah, apa sih maksudnya ini? Lihat. Please confirm your accounting information. This information cannot be changed once the company file has been created. Katanya, mohon konfirmasi informasi akuntansi Anda. Informasi ini tidak bisa dirubah ketika file sudah dibuat. Tadi aku bilang bagian tersebut kalau salah nggak bisa diedit. Nah, ini diperjelas. Your financial year is tahun keuangan Anda. Padahal kan tadi kita nggak pilih Januari ya, tapi otomatis Mayobnya ngebaca. Your financial year is Januari 1, 2012 to December 31, 2012 ya. You have selected 12 accounting period per financial year. Nah, ini yang penting juga. Your conversion month is Desember 1, artinya tanggal 1 Desember 2012 itu mulai bulan konversinya. You will not be able to enter any transaction before this date, artinya Anda tidak bisa mencatat transaksi sebelum tanggal 1 tersebut. Makanya kan tadi bulan transaksi yang akan kita kerjakan kan bulan Desember. Jadi kalau kalian salah ngetik, misalkan malah ngetik bulan November, nanti Mayob nolak. Gitu ya. Karena bulan konversinya bulan Desember. If any of this information is incorrect, click the back button to change it. Jika ada informasi yang salah, tidak sesuai, klik the back button. Nah, tombol back diklik. Artinya kalau ada yang salah ini diklik dulu, kemudian diedit bagian mana yang salahnya, gitu ya. Kalau tidak ada yang salah, ya, if this information is correct, please click the next button to continue. Ya, kalau kalian sudah yakin sih, tinggal next aja, maksudnya gitu. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, ketika kita klik next lagi, baru pindah ke bagian keempat, accounting list. Build your accounting list. Artinya buat atau build itu kan apa ya, bangun lah, nah, sama aja lah. Buat, bikin, bangun daftar akun Anda. Every company file requires an account list. Ya jelas ya, setiap perusahaan butuh yang namanya daftar akun. You may either select one of ours or you can use your own. Nah, Mayob itu sebetulnya sudah menyediakan daftar akun sesuai dengan jenis usaha, misalkan ada retail, ada restoran, dan seterusnya. Atau mau buat sendiri daftar akun. How would you like to build your account list? Bagaimana Anda mau membuat daftar akunnya? Select the option that most fits your needs. Ini 3 pilihan cara membuat akun. Akun yang mana yang di soal yang ini? Nah, ini ya. Ini harus kita masukkan ke Mayobnya. Mau caranya pakai gimana? 1. I would like to start with one of the list provided by Mayob Accounting. Saya akan mulai dengan memilih salah satu dari daftar yang disediakan oleh Mayob. Atau yang kedua, I would like to import a list of accounts provided by my accountant after I'm done creating my company file. Saya mau mengimpor daftar akun. Atau yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Mayob Accounting. Saya mau membuat sendiri daftar akun saya. Pada dasarnya 3 pilihan ini semua betul. Ibaratnya gini, kalian mau ke alun-alun Bandung. Mau gimana caranya? Mau naik kereta kah? Mau naik bis? Atau mau naik angkot? Nah, itu ya.
Tujuannya sama ke alun-alun, tapi kan beda cara. Boleh nggak? Boleh. Ya, 3 cara itu semua juga betul, tidak ada yang salah. Nah, itu juga berlaku di 3 pilihan ini. Hanya mana sih yang paling gampang? Nah, itu kan yang dicari gitu ya. Ke alun-alun mana sih yang paling gampang, paling cepat, paling murah? Biasanya kan gitu. Nah, di sini berdasarkan pengalaman Bapak, ya nanti kalau kalian udah biasa, terus apa saya mau pakai cara yang satu ya silahkan. Kalau untuk sekarang kita pilih yang kedua dulu. Kenapa yang kedua? Karena ini dirasa yang paling mudah, gitu ya, paling mudah. Meskipun ada beberapa anak yang bilang, Pak, nah lebih ribet ini Pak, saya mau pakai pilih satu, ya silahkan. Cuma resikonya gini, kalau kita pilih yang pertama, itu kan disediakan oleh Mayop daftarnya ya. Sedangkan yang akan kita pakai itu ini. Jadi nantinya di Mayop daftar yang sudah ada harus disesuaikan menjadi ini. Nah, jelas nggak? Kebayang nggak? Ya, jadi kan sebetulnya daftar akunnya ini yang akan kita pakai. Nah, nanti di Mayop sudah disediakan banyak. Loh, kok banyak yang nggak sesuai dengan ini, Pak? Ya iya, namanya juga bawaan Mayop kan. Nah, makanya banyak yang harus dihapus, banyak yang harus diedit. Lebih ribet, makanya kata Pak kalau pakai cara yang pertama. Pakai cara yang ketiga gimana? Yang bikin sendiri. Sama ya, yang bikin sendiri gitu, ternyata masih ada beberapa akun bawaan yang harus kita edit. Gitu. Pilihan yang kedua sebetulnya fungsinya adalah mengimpor daftar akun. Impor itu artinya kan mendatangkan sesuatu dari luar, masukin ke dalam, itu impor gitu kan. Kalau ekspor kan dari dalam keluar. Nah, fungsi dasarnya sebetulnya adalah diimpor. Gimana caranya? Kita bikin daftar akun ini di Excel dulu. Terus di-save sebagai comma delimited. Comma delimited atau apa ya, lupa lagi, nantilah kita cek ya. Baru nanti diimpor. Nah, lebih ribet juga kalau pakai fungsi dasarnya. Jadi meskipun kita pilih yang kedua, nanti pada akhirnya kita akan mengetik ini, daftar akun ini, mengetik manual di Mayopnya. Satu-satu Pak? Ya iya. Nggak bisa kan kita ngetik sekaligus banyak. Tetap harus satu akun. Banyak Pak? Ya iyalah. Namanya juga daftar akun yang dibutuhkan kan. Nggak apa-apa, sedikit-sedikit aja. Toh nggak harus beres hari ini kan. Yang penting ini bagian yang ini kita pilih yang kedua ya. Nanti kalau ada pertanyaan nggak jelas ya silahkan, boleh sambil nanya juga. Berikutnya next lagi. Nah, bagian ini adalah posisi nyimpen file mau di mana. Nah, gampangnya gitu ya. Create your company file. Your new company file will automatically be named the same as your company name. This file will be saved in the same location as your accounting program. Ini bawaan standarnya, defaultnya dia akan menyimpan sesuai dengan folder instalan Mayopnya. Kalau Mayop 24 ya di sininya accounting 24. Kalau kalian install yang versi 18, di sininya pasti C _ accounting 18 ya. Backslash ya, bukan garis miring ya. Backslash atau ya kebalikan garis miring. Nama ini diambil dari nama perusahaan yang tadi kalian ketik di awal ya. Kalau mau dirubah, saran Bapak sih dirubah posisi nyimpennya, jangan di C karena siapa tahu nanti bisa kehapus. Jadi ini klik tombol change. Kemudian misalkan di data saja kalian cari, kalau kalian ada partisi lain boleh di D, boleh di E misalkan. Nah, sediakan folder khusus di sini. Kalau belum ada, klik new folder, misalkan latihan Mayop. Nah, ya, double klik. Nah, jadi kita akan simpan di sini. File name-nya ini sebetulnya bisa dirubah juga kan di sini, tapi ya kalau nggak dirubah pun nggak masalah. Yang penting tadi di company name ada nama, ada kelas kata Opa tadi ya. Jadi nantinya tidak akan tertukar seandainya sewaktu-waktu ada file yang harus dikumpulkan. Kemudian klik save. Nah, ini akan berubah jadi D, latihan Mayop, ini adalah foldernya, kemudian ini adalah nama filenya. Kalau tadi kan bawaannya di C, ya. C accounting 242 itu versinya, kemudian nama filenya. Sampai sini jelas? Ada yang mau nanya dulu? Belum ya? Masih jelas ya? Halo, masih ada? Jangan-jangan malah lanjut mimpi ini.
Jelas, Pak. Jelas ya? Gampang ya. Ya. Sugesti kan gampang karena pengerjaannya pasti gampang kok. Kalau kalian mikirnya oh susah ya segampang apapun dikasihnya merasa susah nantinya. Kemudian kalau sudah beres seperti ini, kita klik next lagi. Dia akan proses menyimpan file ketika diklik next ini ya. Nah, cepat kan? Loadingnya cepat. Nah, congratulations. Selamat katanya. Thank you for becoming a Mayob customer. Kenapa disebut Mayob customer? Karena kan kalau yang realnya kan si Mayob ini kita beli. Terakhir Bapak dengar info atau katanya ada yang udah versi murah sih sekarang. Itu Mayob kalau beli ya murah sih untuk perusahaan ya. Harganya 6 juta softwarenya. Kalau untuk yang punya usaha ya itu bisa dibilang murah karena nantinya memudahkan pekerjaan. Makanya di situnya thank you for becoming a Mayob customer. Ya. That's all there is to it katanya. Your company file has been created. File perusahaan kita sudah dibuat. Baru filenya, baru wadahnya, dalamnya ya harus kita tambahkan seperti daftar akun, kartu utang piutang. Nanti itu harus kita entrykan juga. Jadi untuk langkah new company file assistant ini bagian terakhir. Terus kemana ini? Ini juga dua-duanya sama, boleh yang mana aja, hanya kita langsung masuknya ke comment center aja. Biar nanti untuk setup yang lain kita langsung dari comment center. Boleh sih sebetulnya dari setup assistant juga. Tapi kita pilih ini aja. Klik comment center. Nah ini ya, voila tampilan Mayobnya. Ngapain nih? Pak ada yang beda? Mungkin saja ada yang beda kalau misalkan ada yang pakai versi lain. Di sini tuh ada tambahan payroll sama time billing. Jadi ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang 6, ada yang 8. Biasanya kalau yang versi luar, yang versi Australia bawaan dulu ya yang lama. Di sini ada time billing dengan payroll, ada 2 lagi tambahan. Tapi kadang-kadang di kita jarang dipakai. Yang jarang pakai sebetulnya kalau itu ada fungsinya juga sih bagus ya. Tapi kalau untuk usaha-usaha kecil itu nggak terlalu dipakai juga nggak apa-apa ya. Nah ini ada 6. Apa sih ini? Ini yang disebut dengan comment center. Nah ini bisa diklik, bisa dipindah-pindah ya. Ini yang disebut dengan comment center ya. Kalian harus kenalan dulu nih dari sekarang. Ini yang disebut dengan baris menu. Ada file, ada edit, list, comment center, setup, report, window, dan help. Ya, karena bagian ini nanti kita akan sering bersinggungan dan bersentuhan. Nggak ada add kayak gitu? Kenapa? Add apa? Pak, sebentar dulu, Pak. Ini tadi ke back lagi. Ke back? Iya. Di next lagi aja kalau ke back, kalau nggak ada yang diganti. Ya, sebentar, Pak. Nah ini ya, Mayob itu kadang suka ada yang lupa gitu kalau ketika Bapak sebut comment center, nyari kemana comment center ini mulai dari account. Nah ini masing-masing tombol ini punya bawaan masing-masing, menu masing-masing kalau kita klik. Nah boleh kalian klik juga ya, account, banking, sales, purchase. Nah ini bawaannya, inventory dengan card file. Di baris menu juga sebetulnya ada comment center. Nah bedanya apa Pak? Sama sebetulnya ya. Nih account sampai dengan card file sama kan dari sini, account sampai dengan card file. Cuman kenapa sih ini ditampilkan di sini? Karena ini sering digunakan, sering dipakai sehingga Mayob menampilkan bagian ini supaya lebih mudah, tidak harus dari sini. Kalau misalkan kayak gini kan jadi kosong. Ya, kurang menarik, merenan gitulah ya. Jadi ini bisa kita tampilkan di sini. Nah, hati-hati nanti kalau misalkan dari Bapak ada kalimat coba klik menu list. Nah, berarti kalian carinya di atas. List mana? Oh ini menu list. Nah, bukan menu list nulis gitu ya, tapi menu list. Coba klik menu setup. Oh ini. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak bilang klik menu setup, kalian nyari di mana? Setup nyarinya di sini. Ya malah ketemu kan menu di atas. Coba klik menu edit. Ini, ya kan? Kalau Bapak bilang coba klik comment center sales. Ini kemudian pilih enter sales. Oh berarti bagian bawahnya, jangan cari enter sales lagi ke atas. Adanya di sini. Atau coba klik accounts kemudian
account list. Nah, ini bisa diklik ini ketika disorot muncul tanda tangan, gambar tangan atau icon tangan itu bisa diklik semua. Ada fungsinya masing-masing. Ya. Tapi sebenarnya kita nggak akan bersentuhan dengan semua menu di sini ya. Yang sering kita pakai aja nantinya. Sudah sampai sini semua? Ada yang belum? Sudah. Bisa ya? Bisa, Pak. Gampang lah. Ya. Kalau sudah praktek sampai sini, kalau kalian sudah lanjut, sebenarnya 5 menit juga nggak nyampe kan? Ya. Tapi kalau Bapak bahas ini hampir mau setengah jam gitu kan kalau dibahas. Tapi ya kalau kalian sudah biasa 5 menit pun jadi. Kemudian sebelum melangkah lebih jauh, ya, biar tidak kecewa, pastikan data yang kita entry tadi betul. Caranya gimana? Kita lihat. Klik menu. Awas menu ya. Setup. Klik menu setup. Kemudian 2 dari bawah itu ada company information. Informasi perusahaan. Coba klik. Nah, dia akan muncul ini data yang tadi kita entrykan mulai dari awal sampai dengan conclusion akan ada di sini ya, beberapa. Serial number sama, serial number kosong ya. Company name ini bisa diganti juga. Kemudian alamat bisa diganti. Kalau ada yang salah maksudnya ya. Kemudian phone number, fax, email, kalau ada yang salah juga bisa diganti. Nah, bagian ini nggak bisa diganti. Conversion month, dating period 12, current financial year 12. Ini sesuai data yang tadi kita entrykan. Kalau ternyata salah gimana Pak? Tadi ini nggak bisa deh, coba kalian klik. Ini nggak bisa kan, dikunci dia. Nah, kalau salah gimana? Jangan dulu melangkah ke langkah berikutnya. Harus bikin lagi dari awal. Nah, resiko ya. Jadi kalau ada yang salah bagian ini harus ngulang. Gimana ngulangnya? Langsung saja dari menu file, bikin new, bikin baru dari awal lagi. Ini file new ini seolah-olah kalian tadi pilih dari create new company file. Gitu. Kalau misalkan ada yang salah. Kenapa? Kalau ini salah, terus kalian dilanjutkan, bikin akun, bikin transaksi, nanti di laporan jadi salah juga. Ya, hati-hati makanya di bagian tersebut. Kalau ini salah, ya diulang. Terus kalau benar gimana Pak? Ya udah benar mah ya, tinggal close lagi, boleh di close, boleh di oke ya. Kalau misalkan data ini sudah sama. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah jadi filenya, nanti dia extensionnya atau jenis filenya MYO ya, kita cek nih di foldernya. Tadi Bapak simpan di D, di latihan Mayob. Nah ini jenisnya MYO ya. Kalau Word itu kan DOC atau Doc, Excel, XLS. Nah kalau ini .myo karena dia software Mayob. Terus file ini apa? Akses log ini sebetulnya bawaan Mayobnya. Ketika si file ini sedang aktif dibuka di Mayob, maka ini file ada. Ya. Tapi ketika nanti si Mayobnya di close, dia hilang otomatis. Akan muncul ini saja, gitu ya. Jadi enaknya Mayob itu mungkin ini bagian dari sistem juga. Jadi ketika diakses dia akan muncul, akan otomatis nyimpen ketika nanti di close. Nah, Mayob itu kalau misalkan udah sampai sini terus tiba-tiba mati lampu, misalkan laptopnya mati atau komputernya mati, ini nggak hilang. Ketika si file ini nggak hilang, pekerjaan kita nggak akan hilang. Apa-apa? Enggak. Oke, kita coba lanjutkan. Setelah dari sini, langkah berikutnya adalah kita akan mengentry ini, memasukkan daftar akun ini. Ya, tadi kan sudah dari sini. Datanya yang dimasukkan baru segini, tapi langkahnya banyak. Tadi kan ada 6 langkah ya, namanya juga settingan awal. Pasti lebih banyak langkahnya. Nah, kita masukkan ini sekarang. Pak, sebentar Pak, ya? ini ada yang ini filenya belum ketemu Pak. Ini filenya belum file apa? File simpenannya barusan. Iya Pak, sebentar. Tadi disimpannya di mana? Di C mungkin belum dipindah.
Kalau di C berarti bawaannya kalian cari di C, kemudian cari folder ini accountingnya, accounting 18 atau 24 tergantung versi ya. Dibuka, kemudian cari di situ. Kalau oh iya Pak ada, ya udah jangan dulu dipindahin karena kan mayobnya masih aktif. Nanti bisa dipindahkan ketika mayobnya sudah di close ya, baru dipindahkan dibuat foldernya yang Iya Pak, udah ada Pak. sini misalkan. Ada ya? Makasih, Gak usah Pak. khawatir Pak, gak usah khawatir Pak. Aduh, gimana nyarinya hilang? Nggak usah panik gitu ya. Panik nggak usah ya. Apalagi kalau mayobnya masih aktif, nanti kan bisa kalian cek nama filenya apa sih, itu yang kalian cari, bisa di search juga kan, gampang. Langkah berikutnya kita akan buat akun ini ya. Caranya dari comment center account ini, diklik account, kemudian klik account list. Nah ini account list. Apa sih account list? Daftar akun, ya kan? Kita butuh ini, yang kita pakai ini, Mayob ini. Ternyata di Mayob pun sudah ada beberapa akun bawaan. Ya, ini akun bawaan ini. Kenapa? Kita kan belum entry, kita belum bikin. Kok tiba-tiba sudah ada beberapa akun yang bersangkutan tersebut? Terus gimana? Gak masalah, nanti kita ini lagi ya. Mohon Bu. Oke, ini, nah kadang-kadang gini ya, kalau versi yang gratisan kadang muncul gini, Mayob must termination code. Nah, ini itu minta sebenarnya kalau Pak diklik OK, dia nge-close nih si Mayobnya. Tapi nggak usah khawatir juga, kita bisa buka ulang gitu ya. Ini kita close dulu aja, nggak apa-apa. Kalau yang kalian nggak usah ya, muncul ini nggak ada kan? Nanti kalau muncul ini nggak usah khawatir, maksudnya ini tinggal oke saja. Nah kan, nutup kan. Berikutnya kita buka ulang. Sebentar. Kita buka ulangnya dari sini. Buka Mayobnya, jangan dicari filenya, buka lagi Mayobnya. Nah, Pak bikin dari awal? Nggak usah, karena udah ada sebetulnya datanya, gitu kan. Kita pilih ini, open. Nah, nanti pun minggu depan ketika kita mau lanjut, kita pilihnya yang ini ya. Pilih open your company file, kemudian cari di mana. Nah, kalau dari seperti ini kan baru nutup muka lagi, biasanya dia otomatis posisi terakhirnya di mana dia akan memunculkan itu. Kalau kalian mau nyari misalkan filenya nggak ada ya silakan di folder yang lain. Kemudian kita pilih ini, kemudian open. Ini nggak usah dirubah-rubah ya, karena kita nggak pakai user ID sama password kan tadi, nggak usah diisi. Oke. Nah, karena ini versi ya, kenapa? Kenapa? Siapa barusan? Kenapa? Apa Pak? Nggak jelas. Share kenapa? Pak? Ya, putus-putus ya. Kenapa? Chat. Shirley. Jadi nggak nanyanya? Tadi setelah pijit file, pijit apa? File yang mana ya? Pas di langkah mana ya? Di sini maksudnya pas. Yo Pak Ung ya. Ya. Kalau misalkan tadi ketutup, kan bukanya lagi dari sini ya. Ini kita buka lagi, nah open. Kemudian cari filenya, kemudian open. Nah, muncul ini. Ini nggak usah dirubah, langsung saja oke. Nah, muncul ke sini. Ini belum mau kebahas tadi. Bagian itu, share atau ada yang lain? Sebelum itu, Pak. Oh enggak, yang Bapak kan dia ke close. Yang Bapak ke close, makanya barusan diulang, dibuka ulang. Coba tampilan kamu gimana? Masih di situ kan?
Ya. Nggak apa-apa. Bapak menuju lagi, barusan di close dulu ininya, mayobnya, nggak apa-apa. Berarti Barusan. Diamin dulu. Masih Bapak Pak. barusan kan ke close ya. Oke, kita lanjut. Nanti ketika mengulang kembali file yang kita buat, coba kita lihat ini ya keterangannya. Karena ini versinya versi gratis, versi trial dari Mayobnya, jadi file yang kita buat hanya bisa diedit sampai dengan 30 hari. Ya. Filenya loh, bukan softwarenya. Filenya yang kita simpan tadi yang ini nih. Nah, si file ini bisa kita rubah, bisa kita edit isinya itu 30 hari ke depan dari hari ini karena kita membuatnya di hari ini ya. Apa iki? Oh, alhamdulillah, terima kasih. Ada selingan info dulu barusan. Maaf ya, iklan. Ya. Itu. Nah, terus kalau tampilan ini gimana? Kita pilihnya yang ketiga, hati-hati ya. Nah, ini ada keterangan I want to activate my company file later. Jadi nggak usah diaktifin sebetulnya ya. Jadi kita pakainya ini trial version user. Nah ya, pengguna versi trial should also choose this option. Juga harus memilih pilihan ini. Nah kita kan trial version user ya kan. User atau pengguna versi uji coba trial itu. Jadi batasnya hanya 30 hari. Ya, 30 days remaining. Jadi dari sekarang 30 sampai 30 hari ke depan, file ini masih bisa kita rubah-rubah dalamnya. Masih bisa dihapus, masih bisa diedit. Terus kalau sudah lewat 30 hari gimana? File tersebut nanti akan berubah menjadi read only. Apa read only? Hanya bisa dibaca. Nah, nggak bisa diedit, nggak bisa dirubah, nggak bisa dihapus dalamnya. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas bisa sambil nanya diskusi. Pilih ini, kemudian continue. Oke. Ini verifikasi data nggak usah karena Bapak yakin kan baru bikin nggak ada yang salah, nggak usah diverifikasi, no aja. Nah balik lagi ke sini. Tadi Bapak tuh kan baru nyampe sini ya, terus tiba-tiba ke close Mayobnya. Kadang suka kayak gitu sih, nggak masalah. Nah Bapak balik lagi ke sini, account list. Nah tadi kan Bapak lagi ngebahas ini di Mayob ada bawaan. Di soal ini yang kita butuhkan, ini yang akan kita pakai. Ini entry ke sini. Kita kenalan dulu dengan tampilan ininya ya. Ada di account list itu ada all accounts. Ini akan dimunculkan semua jenis akun. Ini bisa digedein kayak gini, bisa digedein kayak gini. Nah, ya atau udahlah kayak gini aja nggak masalah. Ya. Kalau pilih all account, ini akan ditampilkan semua jenis akun. Di Mayob ada 8 jenis akun. Ya, ada 8 kelompok akun. Kita lihat. Aset, ini harta. Liability, ini kewajiban atau hutang. Ya. Equity, ini ekuitas atau modal. Income, pendapatan. Cost of sales, ini harga pokok penjualan. Ya. Ini nanti kalau misalkan di perusahaan dagang kita pakai. Kalau di jasa kita nggak akan. Kenapa? Karena harga pokok jasa gitu kan. Beban, kelompok beban, kemudian pendapatan lain-lain dan beban lain-lain. Kalau kalian perhatikan, Pak, ini nomornya ngajeleng, geclok dari 6 kok langsung 8. Ini bawaan sana ya. Bawaan dari Mayobnya tidak ada akun nomor 7. Kenapa? Sebenarnya nggak harus bermasalah. Cuman maksudnya ini ada jeda dari 6 itu karena ini kan ya pendapatan lain ini pertama itu hanya sampai 6 sebetulnya. Ya, kalau ada income kan pendapatan lain misalkan seperti kita nyimpan uang di bank, dapat bunga. Nah, pendapatan bunga itu disebutnya other income. Kenapa? Karena pendapatan bunga bukan kegiatan utama perusahaan. Kegiatan utama perusahaan misalkan tadi kan ini bengkel. Ya, pendapatannya dari apa? Dari pendapatan bengkel, bukan dari pendapatan nyimpan uang di bank. Makanya disebutnya kategorinya other, pendapatan lain-lain. Ya. Jadi ini dikenali dulu. Dan harus hafal, ingat harus hafal. Aset, liability, urutannya ini tidak boleh ditukar-tukar. Dari sananya dan memang sudah baku seperti ini. Ya, bahwa nomor sama kan kayak di manual. Akun 1 itu harta, akun 2 kewajiban, akun 3 modal atau ekuitas dan seterusnya.
tampilan ini tampilan masing-masing. Dipilah. Kalau diklik aset, maka dimunculkan akun jenis aset saja. Liability hanya utang saja dan seterusnya. Satu itu. Yang kedua, di masing-masing bagian akun ternyata tadi sudah ada beberapa akun bawaan. Ada yang ada yang enggak. Nah, kita lihat dulu dari sini ya. Di aset ada 3 akun bawaan. Di liability ada 3, equity juga ada 3. Income nggak ada, cost of sales nggak ada, di expense ada 2, di other income nggak ada, other expense nggak ada. Nah, ini sebetulnya akun bawaan ini bisa kita rubah atau kita hapus. Tapi harus kalian perhatikan dulu. Kalau ada yang tanda checklist, ini tidak boleh dirubah sembarangan ataupun tidak boleh dihapus. Kalau yang tidak ada checklistnya seperti ini, sales tax payable, ini bisa diedit ke yang lain bebas atau dihapus juga bisa. Tapi kalau yang ada tanda checklistnya, ini tidak boleh sembarangan. Hati-hati ya. Nah, selain itu juga ini ada akun header utama, juga nggak usah dirubah-rubah. Yang di bold ya, ini disebutnya akun header. Kemudian dia akun header utama. Cirinya nomor akunnya 4 digitnya itu 0 semua. 1 strip 0 semua, 2 strip 0 semua. Nah, ini nggak usah dirubah. Dia header. Akun header itu akun utamanya ya. Nah, kita coba bagian aset dulu. Bagian aset ada 3 akun bawaan. Terus kita lihat di soal. Aset itu mana sih kalau di soal? Ingat apa? Yang nomor akunnya 1. Nah, dari 1 strip 1100 sampai dengan 1 strip 2400 ini adalah akun jenis aset. Ya. Jadi akun di soal ini mulai dari 1100 sampai dengan 1400 ini akan kita entry-kan ke sini. Karena ini yang kita butuhkan, harus ada di sini. Gimana caranya? Nah, kita bahas. Sebelum mengentry-kan semua akun yang dibutuhkan, kita harus merubah dulu akun bawaan. Ada 3 akun bawaan, check account, undeposit fund, dan trade debtor. Harus tahu dulu artinya. Ini kalian ada yang sambil nyatet nggak? Ada Pak, saya. Ada ya. Jadi maksudnya lupa Pak. Ya maksudnya sebetulnya kan nggak harus selalu diingatkan. Kalau kalian merasa oh ini penting nih, catat gitu kan, jangan nunggu ada perintah atau jangan nunggu ada aba-aba gitu. Kalau memang merasa penting silahkan catat aja. Yes. What can I do for you? No, I just. Oh, I just moyan ya. Oke, kita lanjut ya. Sebentar lagi nih Bapak juga dikit lagi lah beres ini ya. Soalnya harus mulai jam 9 rapatnya. Jadi pembahasan mungkin sampai bagian ini dulu, nanti kita ulang-ulang aja. Oke, check account ini adalah akun cek. Akun cek itu adalah akun tujuh ngawangkong sang barudan Pak. Oh, pakai yang kan nggak yuk laptopnya disipin. Akun cek ini adalah akun bawaan, salah satu akun bawaan yang dia fungsinya untuk menampung akun ceko ini cek. Cek ini ya jelas berarti kalau misalkan uangnya yang kita simpan di bank. Nah, tipenya kita lihat tipenya tipe bank. Jadi kita lihat di sini. Di soal ada cash in bank, petty cash dan seterusnya. Check account ini fungsinya adalah sama dengan ini cash in bank. Ya. Sehingga kita harus merubah check account ini menjadi cash in bank. Karena ini yang kita pakai. Caranya, ini bisa di double klik, bisa diklik panah kiri putihnya, atau klik tombol edit di sini sama ya. Nah, dia akan muncul tampilan edit account. Kita rubah nomor dan namanya saja, disesuaikan dengan ini. Ini jadi 1100, namanya jadi cash in bank. Jadi ini kita ketik di sini 1100, namanya cash in bank. Kalau sudah oke. Sampai situ bisa. Mulai hangat di Bisa, sini suasananya. Aduh. Bisa ya. Gampang ya. Oke. Jangan lupa jangan tertukar. Nah, ya.
Jangan kayak sinetron, putri yang tertukar. Dar kalian malah milih jadi petty cash, jadi account receivable. Tidak boleh. Kenapa? Ingat, ini ada tanda checklistnya. Tidak bisa dirubah sembarangan. Harus dengan akun yang bersangkutan. Oke, berikutnya. Undeposit fund. Nah, apa sih undeposit fund? Undeposit fund itu adalah akun untuk menampung fund itu dana atau uang yang belum disetorkan. Undeposit belum disetor, dana belum disetor. Disetor kemana? Disetor ke sini. Nah, contohnya gini ya, gampangnya. Misalkan kalian punya klien, kalian punya customer, punya pelanggan. Pelanggan kalian itu mau bayar hutang ke kalian. Ternyata bayarnya tunai. Datang ke kantor nih, bawa uang tunai, misalkan 2 juta, mau bayar utang. Datangnya sore-sore jam 5, misalkan pas kalian mau pulang, dia baru datang. Niatnya mau bayar utang. Ya, Bapak, ya, kenapa? abis ini gimana? Sebentar. Mana pointer? Siapa barusan? Moza, kenapa, Za? Ya, abis ini gimana, Pak? Apa ini? No, kenapa tadi ketutup lagi? Iya. Ini mulai dari awal. Iya. Oke, nggak apa-apa. No. Pilih no. Klik. Oke. Coba lihat akun listnya. Diklik akun listnya. Ya. Oke. Tadi sudah diedit belum? Belum. Belum. Di aset itu masih cek account ya? Iya. Apa-apa. Buka. Ya, buka. Cek account-nya, buka, diedit. Nah, baru sampai situ kan, barusan juga ya. Iya, gampang kan? Itu ya. Cek account dirubah jadi cash in bank. Nah, berikutnya undeposit fund. Tadi menjelaskan bahwa undeposit fund itu untuk menampung dana yang belum disetorkan ke bank. Jadi tadi ceritanya ada customer kalian mau bayar utang, datang sore-sore, bawa uang tunai 2 juta. Ini saya mau bayar utang. Kata kalian gimana? Mau diterima atau enggak? Itu yang bayar utang. Menurut kalian bakal diterima nggak? Pasti diterima, ya kan? Nggak mungkin ada orang mau bayar utang ke kalian, besok lagi aja. Nggak mungkin, besok aja lagi ya, udah sore ya. Nggak mungkin. Orang yang mau bayar utang datang ke rumah kalian tengah malam pun mungkin pasti akan diterima, gitu kan? Apalagi ini masih sore. Nah, di perusahaan biasanya uang yang diterima oleh perusahaan itu akan selalu disetorkan langsung ke bank dari piutang tersebut. Kenapa? Kalau disimpan di perusahaan, resikonya besar, mungkin hilang, mungkin nyelip, dan sebagainya. Nah, kalau sore, kan nggak mungkin langsung disetorkan ke bank. Kenapa? Ya banknya udah tutup lah. Ya kan? Nah, ketika ada yang seperti itu, asumsikan dulu begini ya, maka perusahaan akan mencatat jurnal penerimaan piutang yang uangnya belum disetor ke bank, itu seperti ini. Debitnya undeposit fund misalkan tadi 2 juta ya. Kreditnya misalkan piutang atau accounts receivable. Kredit. Nah, seperti ini ya. Kan harusnya kalau uangnya langsung disetor ke bank, ininya kan cash in bank, tapi karena uangnya belum disetor ke bank, maka diparkir dulu di undeposit fund. Besok harinya disetorkan tuh uang ke bank, maka akan ada cash in bank. Debit 2 juta. Kreditnya undeposit. Nah, jadinya nanti begini. Ya. Ini pada saat kita nerima uang, ini pada saat kita setorkan uang tersebut ke bank. Yang betulnya seperti itu. Cuman kadang-kadang di kita ini jarang dipakai nih si undeposit ini. Jarang, bukan berarti enggak ya. Jarang dipakai. Maka kalau enggak dipakai, kita pindahkan saja si undeposit ini, checklistnya kita pindahkan ke cash in bank. Caranya, ini kita buka seolah-olah mau diedit, ya. Kemudian klik bagian detail. Nah, di sini ada link account for undeposit fund.
Jadi akun yang terhubung untuk undeposit fund katanya. Nah, ini kita pindahkan. Caranya kita klik panah putihnya, kemudian ini kita ganti menjadi cash in bank. Nah, ini buat account. Katanya di account for historic. Kok historical ya? Salah. Mohon maaf, salah ya. Ini salah pilih. Balikin lagi. Yang bawah. Nah, kok nggak fokus nih? Kok mulai nggak fokus? Yang bawah. Maafkan. Yang bawah yang dirubah. Bank account for undeposit fund. Ini yang kita rubah menjadi cash in bank. Nah, ini ada pertanyaan. If you change the bank account for undeposit, you will unable. Nggak apa-apa lah ini. Do you want to change the bank account for undeposit fund? Yes. Nah, ini jadi bank account for undepositnya menjadi cash in bank ya. Yang atas tetap historical, maaf, tidak dirubah. Ini oke. Nah, ini kan sudah hilang kan? Sudah unlink. Coba kita klik oke dulu. Nah, hilang nih undeposit checklistnya. Ini masih ada, ini hilang. Kalau sudah hilang, ini bisa statusnya jadi free, bebas. Artinya mau dihapus bisa, mau diedit ke yang lain juga bisa. Opa pilihan misalkan sekarang hapus biar sekalian ngebahas cara ngapus. Cara hapus akun itu gimana? Sama, dibuka dulu. Seperti mau diedit. Nah, dibuka dulu. Bisa dari sini menu edit kemudian delete account, atau ya gampang di sini, atau di bagian manapun kalian klik kanan. Di sini bisa, di sini bisa. Nah, kan? Ini klik kanan nih. Ada pilihan delete account ya. Klik kanan. Jadi gampangnya gitu kalau mau hapus. Buka dulu, double klik, kemudian di sini klik kanan. Nah, pilih delete account. Ini bisa. Kita pilih delete account. Hilang. Ya kan? Sampai situ jelas? Jelas ya? Satu lagi sebelum Bapak closing. Pak, sebentar, Pak. Oke, boleh sebentar boleh. Tadi, Pak. Yang mana? Yang pindah ke cash in bank. Mindahin ke cash in bank. Aduh, akunnya udah dihapus. Oke, nggak apa-apa. Kita coba buka lagi ya. Ini Bapak harus munculin dulu undeposit. Tadi nomor berapa? Nomor berapa ya undeposit ya? Undeposit nomor berapa sih di kalian? Ada yang masih undepositnya muncul? Atau udah dihapus juga? 150, Pak. 150 ya. Jangan dulu diikuti. Ini Bapak balikin dulu yang tadi Bapak hapus nih. Sebentar ya. Oke, Bapak ulang nih ya. Kan tadi gini. Undeposit masih ada checklistnya. Dibuka dulu si undeposit kan, buka. Kemudian klik detail. Nah, bagian ini link account for undeposit fund diklik. Nah, yang bawah ini ganti menjadi cash in bank. Nah, itu ya cara mengganti atau memindahkan link akunnya. Klik yes. Ini klik OK. Nah, ini akun yang tadi kan deposit ya, ini bisa boleh digeser kayak gini nih biar kelihatan. Ya. Ini kita hapus boleh. Klik kanan. Klik kanan delete account. Ya, kadang logging ya, kadang loading gimana ininya. Mungkin karena ini sambil direkam jadi dia agak loading juga. Nah, ini hasilnya begini. Si undeposit sudah hilang, link akunnya sudah pindah ke sini. Pak, kenapa ini checklistnya yang enggak jadi 2? Ya enggak juga ya. Dia mau ada checklist 2, 3 pun tetap aja munculnya di sini, enggak mungkin ada banyak ya. Berikutnya, trade debtor ini ya adalah akun atau artinya trade debtor adalah piutang usaha. Ya, piutang usaha atau piutang dagang. Nah, kenapa Pak? Trade debtor itu istilah bawaan Mayob. Kalau di kita di Indonesia itu biasanya kan piutang atau istilah Inggrisnya ini tipenya. Lihat accounts receivable. Nah, kita lihat di soal. Salah. Nah, soal. Nah, ini. Mana sih piutang? Ternyata ini. Ya kan? Akun piutang tuh ini. Jadi, trade debtor kita pindahkan atau kita edit menjadi ini.
Jelas ya? Trade debtor kita edit menjadi 1.300 nomornya, namanya menjadi account receivable. Jadi di sini kita buka, kemudian nomor akunnya jadi 1.300. Nah, kalian kalau ngetik nomor akun belakangnya 0 semua, cukup depannya saja, nggak usah diketik semua, dia otomatis nanti muncul nolnya. Kayak gini, misalkan Opa ngetik 13, klik di sini. Nah, nolnya dia otomatis muncul. Namanya account receivable. Oh, Opa sudah dipanggil. Receivable. Kemudian klik OK. Nah, ya, seperti itu. Bapak, Ya. ini kok nggak bisa dihapus? Linknya belum. Coba oke dulu. Ini yang mana ini? Oke dulu. Kamu mau menghapus akun apa? Bapak menghapus tadi undeposit ya. Ini kamu buka apa? Kayaknya salah deh. Coba lihat ke atas, kameranya ke atasnya dikit. Namanya, klik ke profil. Tuh, kok ini undeposit nomornya? Nomor 100 mah itu teh harusnya cash in bank tadi. Rubah ke cash in bank. Jadi 1.100 coba. Ini nggak dihapus. Coba rubahnya jadi harusnya ini cash in bank atau udah ada cash in banknya. Nggak usah tegang, nggak apa-apa. Coba rubah ke cash in bank. Nomornya tadi 1.100. Nomornya berapa? 1000 diganti 1.100. Itu kan 100. Klik aja nomornya. Nah, itu ganti 1.100. 1.100 satu-satu. Coba di oke. Sudah. Bapak mau nanya. Sebentar. Terus ada 2. Ini Opa nggak jelas kameranya. Itu akunnya apa saja yang ada di situ? Oh, nah berarti tadi kamu pertama ngerubahnya salah nih. Coba buka yang 0200 itu. Buka. Nah, coba lihat detailnya. Detail. Pindah ke detail. Nah, ini malah jadi, nah ini harusnya tadi adalah trade debtor. Jadi harusnya kamu rubah ini tuh akun ini ke accounts receivable. Ya. So, sekarang nggak apa-apa. Balik lagi ke profil. Nomornya jadi 1.300. 1.300. Ya, nama akunnya accounts receivable. Tipenya deh ganti dulu. Yang bank di atas. Klik bank yang di atas itu angka akun, nomor akun. Nah, jadi accounts receivable. Yang kedua. Nah, namanya pun jadi itu sama persis. Yes. Yes. Nah, namanya itu sama. Oke, udah mulai sih, nggak apa-apa. Habis ini kita stop dulu deh. Accounts receivable. Fable. Sama persis seperti itu kan. Oke. Nah, undeposit malah masih ada ya. Itu trade debtor mah. Kamu kayaknya ditukar-tukar tadi ya. Ya nggak apa-apa. Coba edit lagi yang trade debtor, buka. Coba lihat detailnya. Detail yang atas di bawah di atas. Nah, itu. Nih, kan undeposit nih link akunnya. Nah, ini yang kita pindahkan. Klik panah bawah putih. Panah bawah putih. Bawah. Nah, itu panahnya. Klik panahnya. Itu benar barusan.
itu ada panah di tengah. Link account for panah putih. Nah, itu diklik. Klik. Nah, yang bawah yang Predator ganti menjadi cash in bank. Klik. Ya, yang bawah itu benar. Nah, pilih cash in bank. Ya. Oke. Yes. Oke. Ini oke. Nah, ini klik kanan. Klik kanan delete account. Oke, dah ya, sama ya. Jadi itu sudah sama dengan ini. Jadi tinggal dua. Cash in bank dan akun receivable. Jadi di aset kita sudah punya dua akun ini, cash in bank dan akun receivable. Nanti di pertemuan minggu depan kita akan coba lanjutkan untuk membahas ini, petty cash. Maksudnya akan mengentry ini ya, petty cash dan seterusnya dengan akun yang lain. Ya, jadi untuk Bapak? minggu ini, untuk ya, kenapa ada yang mau nanya lagi? Apa yang tadi? Yang mana? Yang deposit, kok ini nggak bisa diganti apa? Coba deketin lagi. Kenapa itu? Apanya nggak bisa diganti? Nomornya ya? Ya, Itu mau apa itu? Cash in bank. mau diganti. Yang Coba digeser. Undeposit Gimana? akunnya dihapus kan? Iya. Gimana Pak? Gimana? Coba digeser dulu, Tampilannya ini digeser dulu. Opa lihat daftar akun kamu yang di aset. Bukan di delete, ditutup Nggak ada dulu. musik. Hah? Nggak ada musik. Dipakai ini. Kayak gimana? Bentar Pak. Gini ya, jadi kalau tadi ikuti langkah di sini berurutan, mulai dari cek account rubah ke cash in bank, kemudian undeposit, kemudian trade debtor, itu nanti nggak akan belepotan sih sebetulnya ya. Yang penting ini berurutan cara ngeditnya. Jadi nanti bisa sesuai. Akhirnya bisa seperti ini, tinggal dua, cash in bank dan account receivable gitu ya. Gimana? Maaf Pak, Ya, coba. ya izin bertanya. Kan ini teh direkam ya. Ya, Jadi kalau misalnya kalau yang ketinggalan ya udah aja nanti lihat video Bapak aja gitu. boleh. Nanti Opa coba upload ya. Oh iya Pak, makasih. Sama-sama. Kenapa Fadil masih? Gimana itu tampilannya, ada apa saja? Akunnya apa saja itu? Fadil, nggak ada suaranya. Gini Pak, Itu apa aja adanya? ada aset, cash in bank. Ya ini yang tadi. Ini kan undeposit ya Pak. Terus mau dihilangin checklistnya. Tapi nggak bisa diubah ininya, account numbernya. Jangan dulu dirubah. Kenapa dirubah? Kan undeposit mah nggak dipakai nantinya. Oh jadi nggak usah dirubah. Itu apa? Cash in bank itu. Kenapa kamu buka cash in bank? Ini yang ini Pak, yang undeposit kan mau dihilangin checklist. Iya. Terus yang kamu buka kenapa akunnya malah cash in bank? Coba kameranya ke kanan dikit. Ininya Bukan, nggak ke usah. kanan kamu. Ini apa? Kamu buka apa? Buka undeposit, buka cash in bank. Ini nggak jelas di kameranya. Ini undeposit. Undeposit cash in bank itu namanya cash in bank. Oh ininya nggak usah diganti jadi cash in bank. Ih, nggak usah. Itu Pak. Coba Nggak ada sinyal apa-apa. jadi nge-lag. Coba pilih detail. Jadi kurang. Pilih detail.
Ini Nah, itu bawah tuh. Dibaca, ada kalimat di bawah link account for tanda panah and deposit fund, ada kan? ya. Nah, itu panahnya diklik yang putih. Ini Ya. Nah, itu ganti yang bawah jadi cash ada bank 1100. Klik. oh iya. Udah? Nah, ada cash in bank nomor 1100. Ya. Nah, pilih ya, use. Double klik atau dipilih use account boleh. Gimana, Pak? Yes. Yes, itu yes. Nah, oke. Oke. Klik oke. Nah, ini baru klik kanan hapus. Coba. Udah. Yang ininya ya, Pak? Nah, masih ada. Ya, iya, buka aja. Buka. Barusan langsung klik kanan harusnya. Buka. Buka dulu, double klik dulu. Nah, klik kanan hapus. Klik kanan delete account. Klik kanan. Delete. Udah, Pak, gini. Iya, jadi ada 2 kan? Oke. Lihat tampilan yang Bapak. Jadi begini kan? Jadi tinggal 2 ya. Kan ini tujuannya begini tadi. Jadi si trade debtor si undeposit checklistnya pindah ke sini, kemudian dihapus akunnya. Trade debtor dirubah jadi ke sini. Ya, dirubah jadi accounts receivable. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ketinggalan nanti kita coba, mudah-mudahan ini bisa Bapak upload. Jadi akan Bapak uploadkan. Kalian tinggal nonton, mudah-mudahan nanti bisa diupload di YouTube ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti untuk pertanyaannya bisa sambil berjalan. Ini kebetulan Bapak pelatihannya udah mulai di belakang di ruang guru. Sebentar. Setelah ini nanti kan ada tugas ya, kalian cek di sekolah. Tugasnya adalah kalian buat inilah dari awal, kemudian sambil di screenshot. Cara screenshotnya seperti ini, misalkan Bapak close dulu, ya, nggak usah diikutin dulu, dilihat dulu. Nah, ini kan gini ya. Ini klik next, kemudian isi seperti tadi, terus sambil kalian buka aplikasi Snipping Tool. Nah, Snipping Tool ini dia untuk meng-screenshot, tapi tidak selayarnya, sesuai dengan ukurannya aja. Misalkan, ini kalau sudah kalian isi sampai dengan email, ini kalian screenshot. Jangan lupa company name-nya ada nama kaliannya. Caranya ini klik tombol new. Nah, terus ini di drag dari sini, klik, tarik ke bawah. Nah, ya, muncul ke sini. Kemudian ini copy. Kemudian kalian buka Word-nya. Nah, ini baru 1 langkah. Ya. Baru 1 kan. Harusnya tadi sudah diisi kalau nanti kalian ya. Enter. Kemudian kalau ininya sudah, klik next lagi, misalkan pasal dulu. Next lagi, ininya diganti, datanya snip lagi, new lagi. Ini blok, copy. Ya, jangan lupa di copy. Kemudian di sini dipaste. Ya, Ctrl V atau paste. Nah, dan seterusnya. Jelas? Itu tugasnya. Jelas nggak? Jelas, Pak. Nanti si file Word ini kalian simpen dengan nama sesuai yang diminta di sekolah, kemudian uploadkan di sekolah. Ya, di sekolah Bapak kasih jamnya sih kalau nggak salah hari ini sampai jam berapa Bapak lupa. Pokoknya dia ada waktunya. Makanya setelah ini beres silakan kalian coba bikin lagi dari awal. Sampai dengan conclusion ya, sampai dengan conclusion. Di screenshot terus. Di bawah kopikan terus semua ke sini. Jadi ini tuh individu bukan kelompok. Soalnya udah ada di sekolah.
soal soal ini ya, soal yang ininya sekarang akan Bapak share di ini aja, WA aja biar cepat, jadi nggak di sekolah. Di sekolah mah cuman upload tugasnya aja ya. Jelas ya? Iya, Ada Pak. lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk pertemuan kali ini, ya. Kenapa, Au? Kenapa, Au? Gak jelas? Dikumpulin. Hari ini kalian cek sekolah aja, nanti di situ ada timernya kan, mulai dari jam berapa sampai jam berapanya udah Bapak setting. Silahkan dicek aja di sekolah ya, login ke sekolahnya. Ada lagi Oh yang iya, mau Pak. ditanya? Ya, Yang ini kasih Pak. ya, Enggak rupiah. sama-sama. Yang ininya enggak Oh, ada yang belum rupiah ya. Kalau ada yang belum rupiah harus disetting dulu ininya apa, regionalnya. Lupa kata di awal ya. Nggak apa-apa. Oke, coba lihat ke sini ya, ke layar Bapak ya. Yang Ya, Pak. belum rupiah itu dari settingnya nih. Lupa Bapak. Nah, ini nih. Ada region that diklik, kemudian region. Nah, ini nanti Indonesia, regional formatnya juga Indonesia. Kalau nggak salah sih ini regional ya. Jadi dia kalau masih luar US, English biasanya dolar. Tapi kalau ini sudah diganti biasanya ganti jadi rupiah. Tanggal pun dia jadi tanggal baru bulan. Biasanya kalau settingan luar kan bulan dulu baru tanggal gitu ya. Kalau sudah dicek lagi sudah rupiah belum di mayobnya. Itu ya. Nah, kalau sudah terus mau ditutup gimana? Lupa mengajari. Caranya langsung aja, nggak usah Pak nge-save dulu, nggak usah, dia otomatis nyimpan kalau mayob ya. Jadi kalau tampilannya masih di sini tadi seperti ini di close, kemudian langsung dari file exit. Nah, file exit ini tak di backup nggak usah. Do you wish to backup at this time? Nggak usah, no. Nah, dia otomatis tuh. Seperti itu cara nutup mayobnya ya. Cukup ya. Nanti kalian bisa sambil ditonton ulang ini videonya, mudah-mudahan bisa Bapak upload secepatnya. Ini lumayan gede kayaknya. Tadi mulai jam berapa? Jam 8. Ini sejam setengah. Mudah-mudahan nggak lama ngupload di ininya ya, di YouTube-nya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi untuk hari ini, Bapak cukupkan sekian. Cek tugasnya, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik tanpa ada kendala. Sekali lagi jaga kondisi, jaga imun, tetap di rumah. Kalau tidak penting-penting amat nggak usah keluar rumah ya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima belakang kasih, Pak. boleh lift ya. Thank you.